Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali bersama dengan saya Angga dalam program acara Ngobrol Santai, dan kita akan berbicara tentang pertumbuhan ritual adat di era modern pemirsa. Ya pemirsa, ada salah satu komite di Dewan Kesenian yang tidak kalah pentingnya dengan disiplin seni yang ada, yaitu Komite Ritual Adat. Nah, nampaknya ini akan banyak cerita dan suka duka
sebenarnya penuh dengan filsafat, penuh dengan makna. Mulai dari tempatnya yang berupa takir, gitu. Takir itu ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil ini menggambarkan takir ini, kecil ini dalam kehidupan manusia kan ada dua alam, atau di Jawa disebut jagat kan. Ada jagat kecil dan jagat besar, kan gitu. Jagat kecil ini jagat diri kita pribadi, jagat diri kita pribadi, terus keluarga, kan gitu. Jagat besar lingkungan, sampai daerah atau kota gini, sampai negara, kan gitu. Dan perintahnya cuma satu di situ. Kalau di istilah Jawa bilang kan memayu hayuning bawono, memayu atau memayungi atau melindungi. Hayu ini hal yang bagus, hayu atau ayu atau cantik. Bawono ini dunia. Jadi tugas kita sebagai manusia cuma satu kan, berarti mempercantik atau memperindah dunia atau kehidupan. Dengan apa? Dengan perilaku kita, dengan apa yang kita perbuat dalam keseharian kita. Baik. Itu. Baik, berarti secara umum ini Cak Agus ini sudah berapa lama sih sebetulnya di dunia ritual adat ini, udah bercimpung di sini berapa lama sih? Kalau mengenal ritual adat, alhamdulillah saya mulai kecil. Soalnya almarhum orang tua saya juga juru pelihara punden. Jadi turun temurun gitu kan. Ya. Jadi mulai kecil ini saya sudah dikenalkan dengan yang namanya ritual adat. Cuman praktis terjun langsung ini kurang lebih mulai sekitar tahun 2015. 2015 kala itu Cak Agus kuliah atau sekolah? Enggak sekolah juga, enggak kuliah, jadi otodidak. Otodidak ya? Ya, otodidak karena apa? ingin memahami sebuah makna kehidupan tadi. Akhirnya saya berusaha memperdalam di ritual adat tadi. Cuman itu, terus akhirnya almarhum bapak saya wafat, praktis saya sebagai penerusnya itu. Tahun berapa waktu itu, Cak? Waktu itu? Almarhum bapak itu meninggal tahun 2016 itu. Berarti mulai tahun 2016 akhirnya Cak Agus mulai menyeriusi ritual adat ini langsung gitu ya? Iya. Semakin memperdalam begitu untuk ilmu tentang ritual adatnya waktu itu ya? Iya. Apa yang waktu itu dilakukan oleh Cak Agus langkah awal di tahun itu? Langkah awal tentang ritual adat ketika itu? Mulai dari mempelajari buku-buku yang sudah ada yang waktu itu katakan pegangan dari bapak almarhum. Terus belajar ke tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh ritual adat. Memang banyak sih. Jadi istilah kata itu ngaji gitu, ngaji ke para sesepuh gitu untuk memperdalam itu. Nah, ini dengar-dengar ini selain Cak Agus ini sebagai komite di Dewan Kesenian, di komite untuk yang ritual adat ini, Cak Agus juga sebagai ini ya, juru pelihara punden Sekota Batu ya? Iya. Ada luar biasa ini Cak Agus. Ini gimana ceritanya nih Cak Agus ini? Sebenarnya ceritanya itu berawal dari perjuangan kami dari Dewan Kesenian. Terus saya sebagai ketua komite ritual adat ini berusaha mencarikan legalitas untuk semua juru pelihara punden Sekota Batu. Luar biasa. Ya. Memperjuangkan begitu ya Cak Agus ini ya? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun ya. Akhirnya benar-benar mungkin se-Indonesia baru Kota Batu yang bisa meng-SK-kan secara serentak juru pelihara punden Sekota Batu. Luar biasa ya. Ini perjuangan selama 4 tahun nih Cak Agus ya. Ini nanti diceritakan nanti dulu, mau ada yang lewat. Oh iya, siap. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai Usai Jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Di segmen kedua kita masih berbicara tentang pertumbuhan ritual adat di era modern. Saya masih bersama dengan Cak Agus Susanto. Masih semangat ya Cak Agus ya? Semangat. Semangat luar biasa. Tadi
sebelum adanya legalitas itu juga seringkali ada kejadian seperti itu? Sering kali. Oke. Nah, dan Baik, itu baik. nampaknya merata di semua punden. Merata di semua punden. Banyak sekali yang tertipu itu. Jadi saya sendiri secara pribadi mempunyai pengalaman itu 4 kali. Ada orang tahu-tahu datang ke rumah saya, Iya. tanya warga, tanya rumahnya juru kunci punden gitu kan. Terus datang ke rumah saya. Tadinya sambil marah-marah gitu. Tapi begitu tahu saya, loh, kok bukan sampean gitu bilangnya. Terus siapa? Nah, akhirnya beliaunya cerita kalau udah kena uang segitu. Ini yang mendorong saya untuk akhirnya bagaimanapun caranya harus ada legalitas. Hingga akhirnya kalau ada tamu datang ke punden untuk berdoa dan lain-lain, kita bisa langsung menunjukkan. Akhirnya juga dari pemerintahan kota, dari dinas pariwisata juga dibikinkan sebuah keplek ya bahasanya. Ya, ID card gitu Keplek ya. ID card itu diberikan ke semua juru pelihara punden. Seperti oke, Kayak ini gini pemirsa nih ya. kan. Ya, kayak gini nih. Sudah ada simbolnya Pemkot Batu juga. Iya. Ini udah resmi ya. Ya. Jadi andai kata ada orang tanya, Bapak sebagai apa? Gimana? Nah, ini Bisa langsung memberikan. Tuh. Ini juga berarti itu untuk menyelamatkan orang-orang tadi dari Baik. penipuan tadi. berjalan selama 4 tahun untuk memperjuangkan adanya legalitas untuk para penjaga punden-punden di Kota Batu ini. Gimana sih suka dukanya waktu itu, Cak Agus? Ya, banyak Kesulitannya, kemudahannya, mungkin ada cerita menyenangkan, cerita yang kurang menyenangkan seperti itu. banyak dukanya sih. Sangat banyak dukanya. Apalagi dari DPRD sendiri enggak semuanya welcome. Enggak semua anggota dewan tadi langsung welcome dengan apa yang kami inginkan. Dan kembali lagi memang benturannya ke mayoritas minoritas tadi. Cuman itu. Sering bahkan dianggap sebuah aliran sesat atau apa gitu. Cuman yang perlu kami tegaskan itu cuma satu, bahwa kami hanya berusaha semampu kami menjaga adat turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur kita. Cuman Benar itu. ya. Baik. Baik, Cak Agus, kemudian kita berbicara tentang untuk tes khusus ya begitu ya. Apakah untuk menjadi juru pelihara ini ada tes khusus tersendiri seperti pemilihan seorang dukun mungkin di daerah Tengger misalnya gitu, ada nggak sih tes khususnya? Kalau tes khusus enggak ada, Mbak. Enggak ada. Terus semuanya itu cenderung dari pengakuan masyarakat, kepercayaan masyarakat. Terus memang kalau kami orang ritual adat ngomong terah gitu. Terah atau memang kadang ada sesuatu hal yang nggak masuk akal memang yang di
terus ya di babakan sungai. Babakan itu kalau dulu yang tempat untuk mencuci, tempat untuk mandi itu di sungai. Difungsikan untuk apa itu, Cak Agus? Masang ibar-ibar itu biasanya? Sebenarnya itu hanya sebuah apa? Ya bisa dikatakan kearifan lokal sini lah ya. Dalam bentuk masyarakat ini kepingin berinteraksi atau berterima kasih gitu. Jadi sebelum mempunyai hajat, dengan harapan nanti di saat mempunyai hajat tadi terlepas dari semua cobaan itu akhirnya dengan menaruh iber-iber tadi dengan harapan yang satu berterima kasih dengan sungai, berterima kasih dengan leluhur biar mendapat perlindungan ke semuanya, cuman gitu. Berarti sebetulnya untuk ungkapan rasa terima kasih seperti itu ya, Cak Agus ya. Baik, ini mau ada yang lewat. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana bisa dalam TV. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai di segmen yang ketiga. Pemirsa masih bersama dengan Cak Agus Susanto. Ini selaku Ketua Juru Pelihara Pundat. Kalau untuk sosialisasi bukan hanya dari segi selamatan dusun atau selamatan desa saja, Halo? Termasuk dari segi pementasan seni-seni tradisi pasti dimulai dengan acara ritual adat dulu, yang namanya suguh tadi. Nah, sebelum pementasan seni tradisi khususnya kuda lumping, bandengan, ini pasti ada acara suguh.
Wayang juga ada acara suguh di situ, yang mana di situ juga menampilkan proses sebuah ritual adat dengan properti sajennya tadi itu. Seperti yang tadi diomongkan di segmen pertama tadi itu ya, Cak. Bukan hanya itu, termasuk di setiap orang yang mau punya hajat, ini benar-benar masih tetap dilestarikan. Terus ada lagi yang mungkin ritual adat yang mungkin sudah banyak orang yang lupa, ini juga mulai kami sosialisasikan terkait budaya wewit. Terus itu, petik. Wewit itu di saat orang mau tanam, mau tanam di sawah, kalau dulu kan pasti ada acara wewit itu. Wewit itu memulai untuk menanam. Ini sebenarnya ada ritual adatnya situ. Terus waktu petik, waktu mau panen. Iya, waktu panen. Itu juga ada ritualnya di situ. Jadi bukan soal ngasih makan penunggunya sawah, bukan. Tapi Baik. sebagai bentuk terima kasih kita kepada bumi yang memberikan kelimpahan rezeki berupa hasil panen yang bagus, tanaman yang bagus, jauh dari hama itu. Betul. Kemudian untuk wewet ataupun untuk ketika panen itu apakah propertinya sama yang dipergunakan ataukah ada perbedaan biasanya ini, Cak Agus? Ada perbedaan yang khusus untuk menyampaikan tujuan tadi memang. Kalau standarnya pecok bakal tadi sama atau iber-iber tadi sama, terus ditambahin kalau wewet. Iya. Kalau wewet ini biasanya ditambahin dengan nasi, terus lauknya ikan bandeng atau mungkin di beberapa daerah juga ikan ayam gitu. Oke. Dengan Harus harapan ada ikannya, pokoknya begitu ya? ya, Cak Agus ya. dengan harapan ada yang bawa ingkung, ada yang ditambah dengan jenang merah 4 piring itu. Tapi yang atasnya ada putihnya itu? enggak, yang cuman merah dok gitu. Oke. Terus yang standar yang pasti ada yang pecok bakal tadi. Oke, itu pasti ada ya yang di pecok bakal Pasti tadi ada. ya. Kemudian kalau tadi ngomong soal jenang itu kenapa harus pakai jenang merah? Kan ada tuh jenang yang atasnya ada putihnya, itu perbedaannya dari apa ya, Cak? Kalau jenang yang atasnya ada putihnya itu kan jenang sengkolo namanya. Jenang sengkolo itu biasanya dipergunakan kalau orang ini habis kena musibah. Tuh. Terus atau biar terhindar, katakan kalau orang Jawa khususnya di daerah sini kan ada pemahaman mimpi buruk gitu kan. Mimpi buruk, biar nggak terjadi sesuatu yang buruk, biar nggak terjadi sesuatu yang buruk, maka dikasih jenang sengkolo tadi yang bawahnya merah, atasnya putih itu. Kalau untuk jenang merah itu biasanya kalau untuk apa itu, weton, makanya 4 piring tadi kan kalau di Jawa kan sedulur papat gitu kan. Jadi 4 piring tadi jenangnya merah, terus biasanya cuma dikasih parutan kelapa di atasnya itu. Oke, itu ya, itu maksudnya melambangkan adanya keberkahan gitu atau apa biasanya kalau maksudnya itu? Iya, itu melambangkan untuk jenang merah sendiri, untuk weton gitu. Kalau untuk ngawerohi atau mengetahui saudara-saudara kita yang enggak kerawatan itu, yang enggak berwujud, biar dengan harapan tetap menemani kita dalam keseharian kita, dalam kita bekerja, dalam kita hidup, hingga dalam kehidupan kita selalu terlepas dari semua permasalahan, dari semua cobaan gitu. Seperti itu maknanya berarti, Cak Agus. Nah, Ya. Cak Agus, sekarang kita berbicara tentang siapa saja yang bisa diajak. Nah, kira-kira ini siapa saja yang bisa diajak kerjasama untuk pelaksanaan ritual adat ini? Misalnya mungkin sesepuh desa, tokoh masyarakat, atau siapa seperti itu, Cak? Kalau selama ini kami sinergi dengan lembaga adat desa maupun kelurahan. Iya. Selalu sinergi terus dengan pelaku spiritual, pelaku ritual adat, kasepuhan. Dan alhamdulillah di Batu banyak sekali komunitas-komunitas kasepuhan tadi. Ada KWB,
Kasepuhan Wong Batu, ada Sabto Darmo dan lain-lain. Itu banyak sekali, ini kita bisa bersinergi dalam melakukan sebuah ritual adat tadi. Terus untuk Kasepuhan sendiri ini seperti apa perannya, Cak Agus? Kasepuhan sendiri perannya itu biasanya di hal doa-doanya. Doa-doanya itu mereka dengan doa-doa Jawa, doa-doa penghayat yang mereka pelajari, yang mereka pahami, terus dengan dipadukan dengan ritual adat tadi. Ini kami selalu bersinergi dalam setiap kegiatan yang bersangkutan dengan ritual adat. Berarti kerjasamanya dengan lembaga adat, Kasepuhan, kemudian dengan apa lagi, Cak Agus? Dengan kelompok masyarakat juga, kelompok semua masyarakat, terus tokoh-tokoh masyarakat. Kalau untuk lembaga adat desa ini, mereka peran sertanya seperti apa ketika ada lembaga adat desa? Setiap kali ada kegiatan yang berhubungan dengan ritual adat, mereka yang merumuskan harinya, menentukan hari baik ya, gitu ya. Hari baiknya, terus nanti pelaksanaannya bagaimana. Ini dirundingkan bersama dulu dengan lembaga adat, baru nanti selanjutnya kita melakukan sebuah ritual adat tadi. Apakah penentuan hari baik masih di masing-masing setiap desa itu berbeda? Berbeda. Jadi masing-masing desa kelurahan itu mempunyai hari baik sendiri-sendiri sesuai dengan ulang tahun desa atau hari berdirinya desa. Gitu. Berarti mereka acuannya dari hari berdirinya desa itu atau ulang tahunnya begitu ya, Cak Agus ya? Dari ulang tahun hari desa. Baiknya ya. Dan rata-rata apa? Mereka dalam menghitung bukan hanya harinya, termasuk pasaran dan bulan itu. Pasaran dan juga bulan ini. Kebanyakan biasanya ngambil bulan-bulan apa, Cak Agus? Yang terbanyak itu di bulan besar dan suro. Besar dan juga suro ya? Iya. Suro masih gitu ya, banyak ya. Hampir serentak ya kalau suro ya, begitu. Ya, masalahnya kalau suro itu kan memang untuk Jawa sendiri memang bulan yang terbaik gitu. Bulan yang terbaik kalau di Jawa begitu ya, Cak Agus ya. Baik. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang komite ritual adat ini. Sebetulnya ini bersinergi dengan lembaga adat yang ada di desa juga berarti ya? Iya. Semuanya? Semua. Sejauh ini pernah ada kendala nggak sih, Cak Agus? Ya. Ketika ada bersinergi dengan lembaga-lembaga adat yang di desa ini? Selalu ada namanya kendala itu pasti selalu ada. Baik, selalu ada, tapi ditahan dulu, dijawab nanti, mau ada yang lewat, tetap dalam program acara Ngobrol Santai, usah jeda, jangan kemana-mana, tetap dalam program acara ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobrol Santai. Di segmen yang terakhir, segmen yang keempat, kita masih berbicara tentang pertumbuhan ritual adat di era modern ya. Saya masih bersama dengan Cak Agus. Baik, Cak Agus masih semangat ya? Tetap semangat. Luar biasa ya, Bah. Nah, berarti ketika ada sinergi dengan lembaga adat yang ada di desa itu pasti menemukan hambatan-hambatan ya. Seperti apa biasanya, Cak Agus, hambatan-hambatan itu? Hambatan-hambatan itu terkait dengan yang pertama itu pola pikir atau pemahaman. Rata-rata di lembaga adat desa itu kan para sesepuh-sesepuh gitu kan. Iya, dan betul. Sesepuh-sesepuh adat itu di masing-masing desa ini rata-rata mereka ini masih pemikirannya gimana ya, masih kolot atau sering kali mengatakan untuk katakan dalam upaya kami mencari soal ujub-ujub Jawa yang berkaitan dengan ritual adat gitu kan. Iya, betul. Nah, jawaban mereka ini rata-rata gini, kalau pingin buka itu nggak bisa main-main, harus cari hari baik dulu gitu, harus ada waktunya khusus, terus itu nggak bisa sekedar diucapkan, harus pas ada acara. Nah, terus kalau kami mau mencatat, mau menulis gitu kan, terus nunggu kita harus bikin acara dulu, selamatan atau gimana. Kan susah. Itu kendala yang pertama di situ, terkait pemahaman para sesepuh
sesepuh-sesepuh itu. Baik. Nah, yang kedua, kadang ini berbenturan dengan aturan-aturan tradisi di masing-masing desa. Tuh. Soalnya kadang antara desa sini dan desa sini, ini meskipun perbedaannya sangat kecil, tapi mereka nganggap itu sebuah hal yang baku dan harus ada itu. Baik. Sangat kadang rumitnya di situ, tapi unik. Rumit tapi unik. Sangat apa? Sangat menantang kami untuk bisa mempersatukan gitu. Baik, kemudian ketika itu bagaimana tanggapan dari Cak Agus melihat adanya sesepuh-sepuh yang berpendapat seperti itu, bagaimana ketika itu menengahkannya? Ya tentunya dengan apa? Dengan cara bahasa kita lah. Dengan cara bahasa kita menggiring beliau-beliaunya ya dengan dasar itu tadi namanya ilmu kalau nggak dibagi sayang nantinya. Terus kalau katakan kalau bapak sudah almarhum atau bapak sudah meninggal, siapa yang melanjutkan kalau nggak diajarkan? Kalau soal hari baik dan lain-lain itu kan nanti bisa dicari di saat mau menjalaninya. Kalau sekarang mungkin dicatat dulu biar hafal kan nggak apa-apa, dengan sedikit rayuan-rayuan gitu. Akhirnya ya sedikit demi sedikit mereka akhirnya mulai terbuka. Nah di saat beliau-beliaunya ini mulai terbuka, mulai kami giring untuk semakin semangat menggali gitu. Memang harus dengan pendekatan yang ekstra gimana ya, lebih enak mendekati anak-anak daripada orang tua. Begitu ya, lebih rumit ternyata mendekati orang tua begitu ya, Agus ya. Baik. Oke, berarti untuk dalam waktu dekat ini apakah ada agenda khusus dengan mungkin diskusi dengan para ritual, para adat ini Pak? Adat di desa-desa. Mungkin apakah kalau ada diskusi tentang ini? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin kemarin saya sudah mengusulkan ke dinas biar diadakan acara semacam sarasehan atau gimana gitu. Untuk persiapan nantinya ulang tahun Kota Batu, tentunya dengan seluruh pelaku ritual adat, lembaga adat yang ada di Kota Batu juga para jubel sekota Batu, yang meskipun nggak keseluruhan paling nggak perwakilan dari mereka, biar nanti kita bisa merumuskan apa yang akan kita lakukan di saat ulang tahun Kota Batu nanti. Gitu. Kalau pengalaman di tahun-tahun kemarin seperti apa Pak? Ketika dalam proses merencanakan hingga goalnya di ulang tahun Kota Batu bagaimana? Sementara ini ya memang bisa dikatakan belum maksimal lah Mbak ya, karena memang masih berjalan 2-3 tahun ini kan, jadi belum bisa maksimal untuk mempersatukan. Tapi alhamdulillah tahun kemarin sudah ada acara Mendak Tirto. Mendak Tirto ya. Mendak Tirto ini apa itu waktu itu acaranya? Mengambil air dari 7 sumber mata air yang ada di Kota Batu, yang mewakili dari 3 kecamatan. Nah, terus dikumpulkan di balai kota dengan acara-acara adat, dengan ritual-ritual adat tadi, terus air tadi diarak. Diarak dari sumber ke balai kota atau dari mana? Dari balai kota lama sampai ke Candi Songgoridi kemarin. Terus kalau harapan kami nantinya ke depan semakin banyak keterlibatan khususnya dari semua juru kunci yang ada di 24 desa kelurahan. Kalau kemarin kan masih belum terlibat kan. Nah, tahun ini harapan kami bisa terlibat dengan apa, mungkin nantinya dengan prosesi. Kalau dulu itu asung sesaji ulu pekti kan gitu kan. Asung sesaji ulu pekti itu kan kalau dulu dari desa-desa semua kan mengirimkan upeti ke Kota Raja kan gitu kan kalau dulu. Kalau tahun ini mungkin kalau era sekarang mungkin nantinya harapan kami dibalik, dari kota nanti bikin sesajen sejumlah punden yang ada di Kota Batu,
dirituali dulu di balai kota, Iya. baru selanjutnya dikirim satu-satu ke seluruh Punden di Kota Batu. Kan ini belum ada di seluruh Indonesia. Belum pernah ada ya? Belum dan ada, biar nanti paling oke. nggak bisa menjadi Ya, sebuah momen yang luar biasa lah nantinya gitu. dan belum pernah ada soalnya Iya. ini ya. Baik, Cak Agus, kemudian untuk jika ini ya ada upacara adat yang berskala besar, nah misalnya ketika hari raya umat Hindu, perayaan umat Hindu, nah bagaimana sih peran komite ritual adat ini? Apakah terlibat di dalamnya ini, Cak Agus? Ya, sebagian terlibat, sebagian enggak, Mbak. Keterlibatannya mungkin di acara doa-doa bersama gitu. Doa bersama lintas agama. Kalau untuk ulang hari raya keagamaan masing-masing, ini belum bisa terlibat di situ. Masalahnya memang ritual adat ini kadang di luar konteks keagamaan. Untuk masuk di hari raya Islam pun sama. Padahal secara nggak langsung ritual adat di situ juga sudah ada di situ. Iya, betul. Contoh waktu hari Lebaran, hari Idul Fitri gitu. Di sini ada bahasa namanya galak gampil itu kan. Itu kan juga sebuah prosesi ritual adat itu untuk saling memaafkan anjang sana ke tetangga kanan kiri. Terus hajatan, keduri ke keliling dari rumah warga ke warga yang lain. Keliling itu kan juga sebuah ritual adat juga. Termasuk ritual adat gitu ya. Berarti untuk yang perayaan hari raya umat Hindu itu untuk prosesi ritual adatnya seperti apa? Kalau hari raya Yang umat non muslim begitu, ritual adat seperti apa ya? Kalau ritual adat dari non-muslim biasanya tergantung dari agama masing-masing sendiri. Katakan kalau Hindu kan di pura kan itu dengan prosesi mereka dan tetap aja di situ juga ada ritual adatnya di situ. Seperti apa itu, Cak, ritual adatnya di dalam itu? Katakan ada yang bawa canang sari Oke. ke pura, kan gitu kan. Terus kayak di Bali juga katakan ogoh-ogoh tadi kan Iya, gitu. betul. Itu kan sebuah perhelatan ritual adat itu sebenarnya kan gitu sama. Jadi sebenarnya keterlibatannya di kesemua agama pasti ada sama seperti di Nasrani dengan memajang pohon cemara yang penuh dengan lampu. Itu kan juga bisa disebut juga itu sebuah acara ritual adat juga, bukan keagamaan. Oke. Cuman menurut versi dan dari agama mereka masing-masing kan gitu. Baik, Cak Agus, ini bisa diinformasikan untuk harapan kedepannya kepada masyarakat ataupun kepada seluruh seniman-seniman di Kota Batu dan pemerintah dan semuanya, silahkan disampaikan, Cak Agus. Harapan kami dari Komite Ritual Adat juga sebagai pelaku ritual adat, juga sebagai juru pelihara Punden, tentunya berharap nanti ke depan masyarakat semua semakin paham dan semakin tahu apa sih itu ritual adat, terus seberapa penting dan berharganya sebuah ritual adat. Terus yang kedua, harapan kami nantinya kita bisa masuk lah untuk memberikan edukasi-edukasi di sekolah-sekolahan untuk bekal generasi-generasi berikutnya, biar ada tradisi peninggalan leluhur yang sangat luar biasa ini nggak sampai punah, nggak sampai hilang, tergerus dengan budaya-budaya manca yang semakin ekstra luar biasa masuk ke negara kita. Terus juga untuk pemerintahan atau dinas-dinas terkait, harapan kami semakin lebih memperhatikan, terus semakin lebih memberikan ruang-ruang gerak buat kami untuk bisa semakin mensosialisasikan ke masyarakat. Harapan kami ke depan seperti itu, dan mungkin semuanya nggak akan terwujud tanpa ada kepedulian kita bersama, mungkin itu. Baik, terima kasih atas
informasinya yang sangat luar biasa hari ini Cak Agus Susanto. Saya doakan mudah-mudahan terwujud semua harapan dan keinginannya. Amin amin ya Pak Alamin. Terima kasih Cak Agus dan pemirsa Dharma TV yang di rumah. Usai perjumpaan kita di kali ini, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.